Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Monggo kula dherekaken njuk syukur ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur ingkang estu-estu syukur kanthi manah lan panjenengan meyakini hakul yakin bilih sedaya nikmat menika saking Allah Subhanahu wa taala, mboten krana kepandian lan panjenengan, mboten karena kekuatan fisik lan panjenengan, ugi mboten karena kekuasaan, tapi estu bilih nikmat menika kita yakini sedaya menika saking Allah Subhanahu wa taala. Lajeng lisan lan panjenengan dipun basahi kanthi kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng kita ginakaken sedaya anggota tubuh menika beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit ibadah menika mboten namung sekedar wonten ing manah, tetapi nggih sedaya anggota tubuh menika kedah ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mengko syukur ingkang estu-estu syukur. Termasuk dalu menika kesempatan menika dipun paringaken Allah dumateng lan panjenengan nggih saged rawuh tindak wonten pengaosan malam Kamis. Malam Kamis nggih. Dangu mboten silaturahim. Nggih, alhamdulillah dalu menika saged sowan kan ngaten nggih. Kalau ben panggih kalih Ustaz Ali Mahfud piyambakipun ngendikan saiki aku wis pensiun Mas, wis longgar sak kabehe. Kula lajeng matur, mboten longgar Ustaz, jenengan kegiatanipun langkung kathah. Nggih, estu jadwalipun malah saya kathah tinimbang wekdal tasih wonten dines. Sallallahu alaihi wasallam dikatur dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ki para pandheripun ingkang tasih istiqomah wonten margi ingkang hak nggih menika dinul Islam. Jamaah rahimakumullah, dalu menika materi ringan insyaallah, ringan awit menika hubunganipun kalih nasihat. Umpami piyantun sepuh menika nasihat ingkang tasih nem menika lumrah. Nek sing nem nasihati sing sepuh niku mboten lumrah. Tapi sejatosipun sae menika ingkang sepuh napa dene ingkang tasih nem menika mbetahaken nasihat. Napa melih kok kulon panjenengan? Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih mbetahaken nasihat. Mila menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nasihatipun langsung saking Jibril alaihissalam. Nggih. Kula dalem menika insyaallah nasihat Jibril alaihissalam dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, setunggalipun hadis saking Sahal bin Sa'ad piyambakipun ngendika bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih." Tsumma qala ya Muhammad saraful mu'mini qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu At-Tabrani. Atani Jibril alaihi salam, Jibril mendatangiku lalu berkata, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit
hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mafariquh, cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Tsumma qala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, saraful mu'mini qiyamu billail, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari atau qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Bapak Ibu jazakumullah, wonten gangsal nasihat Jibril alaihissalam kagem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sepindah nggih menika isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Nah, Bapak Ibu jazakumullah, sungguh kematian menika termasuk di antara yang banyak ditakutkan oleh manusia. Hatta bisa jadi kita termasuk di antara yang takut mati. Awit Rasulullah SAW ngendikaken bilih penyakit ingkang menghinggapi umat beliau itu adalah cinta dunia dan takut mati. Mila pangapunten sejatosipun kematian itu sungguh akan terjadi. Kematian itu sungguh akan terjadi. Saya menika kanthi lantaran sakit, nopo kanthi lantaran kecelakaan, nopo kanthi lantaran corona, nopo mboten babar blas sakit nggih mboten, kecelakaan nggih mboten, ngertos-ngertos pun mboten saged wungu. Menika dados rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mila kula panjenengan hakul yakin kullu nafsin dha'iqatul maut itu betul-betul akan terjadi pada masing-masing kita. Padahal ya, banyak di antara umat manusia menika yang justru lari dari kematian itu. Allah menggambarkan dalam surah Al-Jumu'ah ya, ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini terus wonten surah Al-Jumu'ah menika ya, sungguh kematian yang kamu lari daripadanya, Bapak Ibu jazakumullah, ya, sekalipun berada di benteng yang sangat kokoh, maka kematian itu akan menghampiri. Sang malakul maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghampiri setiap orang dalam kondisi apapun dimanapun ya, itu pasti akan terjadi. Waktunya tidak diundur dan tidak diajukan. Kisahipun Nabi Idris alaihissalam kalau nggak salah. Ya, kalau nggak Nabi Idris, Nabi Soleh. Ya, saya agak lupa. Tapi beliau itu ya, ketika didatangi oleh malaikat, karena Nabi Idris alaihissalam ini termasuk diantara nabi yang suka gemar untuk beramal kebajikan. Mila tatkala malaikat maut didatangi oleh malaikat itu, beliau menyampaikan, tolong sampaikan ya, kepada malaikat maut agar umur saya
diperpanjang. Permintaan seorang nabi agar saya bisa berbuat kebaikan lagi. Mila lajeng malaikat menika naik dan membawa Nabi Idris alaihissalam, dibawa naik, kemudian di langit sab yang keempat itu malaikat berjumpa dengan malaikat maut. Kemudian pesan dari Nabi itu disampaikan. Ya. Apa pesannya? Idris alaihissalam minta agar ditunda kematiannya. Ya, karena pengen berbuat amal kebaikan lebih banyak lagi. Ya. Lajeng malaikat maut menika taklet, lah di mana Idris? Dia berada di balik sayap di punggung saya. Boten sah dibayangke sayape kados napa. Ya. Maka kata malaikat maut itu, subhanallah, saya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencabut Nabi Idris itu di langit sab 4. Ya. Dan hari ini adalah waktunya saya harus mencabut nyawa Idris alaihissalam. Jadi di bawah, di langit sab yang paling bawah yaitu bumi itu, ya, Nabi ini minta agar umurnya diperpanjang. Ternyata permintaannya itu, ya, disampaikan kepada malaikat maut dan kemudian dibawa ke langit sab yang keempat itu. Justru yang terjadi sebaliknya, itu adalah mengantar waktu kematiannya. Mila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih, pangapunten nggih, kalau ada orang yang sakit kronis kemudian menggunakan berbagai macam alat yang dokter mengatakan andaikan alat ini saya cabut maka pasien akan meninggal. Selama alat ini masih terpasang berarti pasien masih bisa hidup, nafasnya masih ada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kinten-kinten sing merintahke dokter niku nglepas peralatan medis niku keluargane napa Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati dan pikiran keluarga si pasien itu adalah Allah. Yang akhirnya keluarga si pasien pasrah, ya sudahlah kalau memang ini takdir si pasien, takdir keluarga untuk meninggal. Kemudian matur sama dokter, ya sudah Pak Dokter, ini kami sekeluarga sudah ikhlas melepas kepergian Bapak misalnya. Allah menggerakkan keluarga itu kemudian melepas, dan saat itulah memang waktu bahwa si fulan itu adalah mati. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pilih kematian yang betul-betul itu akan terjadi pada masing-masing kita, ya. Ini menjadi satu nasihat pangapunten bahwa kematian yang betul akan terjadi itu jarang sekali kemudian kita pikirkan. Nanti kula matur, pengaosan materi ini kok bab sakaratul maut, wonten pengaosan K3S. Ya. Ketika ustadznya itu menyampaikan proses sakaratul maut, kemudian pertanggungjawaban di hadapan Rabbul Izzati itu, banyak yang protes. Materi kajian kok medeni. Lah medeni pripun to? Ngedek-ngedeki. Artinya banyak di antara kita yang mencoba menghindari materi-materi persiapan terhadap kematian. Maka nasihat Jibril alaihissalam ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, ismasyita fa innaka mayyit, hiduplah sesukamu, ya. Hiduplah sesukamu karena sungguhnya kamu akan mati. Mila mboten persoalan ketika di dunia itu kita bersenang-senang, tetapi justru sebaliknya dunia ini betul-betul kita jadikan ladang, ya. Diibaratkan sawah, maka betul-betul kita menggarap sawah ladang ini dengan sebaik-baiknya, karena ada batas akhir yang akan kita lewati.
Mboten persoalan umurnya harus sampai tua, mboten, karena anak-anak pun yang meninggal juga banyak ya. Yang remaja meninggal juga tidak sedikit, apalagi yang tua memang sudah waktunya kan ngaten. Mila malaikat Jibril nasihatkan pada Rasulullah SAW, hiduplah sesukamu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ibarat kata itu kita diberikan kebebasan, wis terserah kono arep nopo, maka justru yang kita pikirkan sebaliknya. Kok dibebaskan ya, berarti ini malah tidak ada kontrol. Mila kemudian kita introspeksi, kalau seperti itu berarti perlu mempersiapkan diri. Maka Rasulullah SAW tatkala diberi nasihat oleh Jibril alaihissalam, ya beliau justru tidak kemudian menjadikan hidupnya itu bebas, tetapi mendasarkan pada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten surah An-Nisa 78 nggih. Wonten awal ayat ya, lagi panjang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ayat ya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh ya. Jadi pangapunten bahwa kematian itu betul-betul akan mendatangi kita, maka justru yang kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Engkang nomor kalih nasihat Jibril alaihissalam yang nomor kalih nggih menika, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Bapak Ibu jazakumullah, kecintaan seorang ayah dan ibu kepada anaknya jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kecintaan seorang suami kepada istrinya jangan sampai mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menawi dipun peringkat mekaten nggih. Ya, kalau Allah memberikan peringkat dalam surah At-Taubah ya. Ini ngerti panjang ayatipun. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat ini menandaskan skala prioritas mahabbah. Kecintaan kita itu bukan kepada sesama manusia biasa, bukan kepada harta dan dunia, tetapi kecintaan yang pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga jihad di jalannya ya. Baik dengan makna jihad diartikan dengan sungguh-sungguh atau jihad diartikan dengan perang, maka jihad di jalan Allah ini menjadi prioritas ketiga setelah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka aneh pangapunten, seorang mukmin kok nggak punya cita-cita dengan berjihad ya. Sekalipun kita berjihad ya dalam konteks yang lain ya, tatkala kita mencari maisha ya, tatkala kita membangun sebuah keluarga ya, tatkala kita menuntut ilmu ya, kita ini sedang berada dalam fisabilillah. Apalagi ya kita tidak berharap andaikan bumi pertiwi ini menjadi tempat
ya, untuk harus angkat senjata, ya. Ini menjadi satu kesempatan bagi umat Islam, kan mekaten. Nah, ini prioritas pertama, kecintaan kita kepada Allah, Rasulullah, jihad di jalannya. Yang ketiga, yang keempat baru bapak, nih, bapak. Yang kelima baru anak. Yang keenam baru saudara. Yang ketujuh istri. Loh Bu, berarti istri itu menempati urutan ke-7. Ternyata istri menempati urutan ke-7. Maka mohon maaf, ringankanlah beban suami, ya, tatkala harus birrul walidain kepada kedua orang tua. Ndak pundi to Mas, ane nggone bapak meneh. Ya. Ya Dik, nilai nggone ibu ngono. Lah Dewi iki wis tilik meneh. Ya, ampun, ya. Karena seorang laki-laki itu masih tetap punya tanggung jawab bakti kepada orang tua. Seorang istri sudah bergeser baktinya bukan lagi kepada ayah ibu, tapi bergeser pada suaminya. Nggih, mila kisahipun sinten nika ingkang durhaka pada ibu sehingga sakaratul maut itu menjadi sulit. Alqamah, kisah Alqamah. Bukan berarti Alqamah itu malas ibadah, mboten. Alqamah termasuk ahlul ibadah, tetapi manakala menyakiti hati ibunya, kecintaannya kepada istrinya itu sampai Alqamah itu bisa dan berani menyakiti hati ibunya, seorang ibu kemudian terucap kata-kata yang mengandung doa itu, maka sakaratul maut dari Alqamah itu sangat sulit sekali, ya. Ini kisah yang sangat masyhur. Maka cintailah siapa yang kamu suka, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kinten-kinten enten mboten yang kita cintai di dunia itu kemudian akan mengiringi terus itu. Harta mboten, istri mboten, kan? Suami mboten. Suami ditinggal istri, cari lagi. Kan ngaten. Mobil tetap parkir di garasi. Artinya tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh, kecuali sodakoh jariyah, kecuali ilmu yang bermanfaat. Terkait dengan suatu yang kita cintai, maka sungguh kita akan berpisah dengannya. Maka kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada keluarga, kecintaan kita kepada harta itu jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten, ada yang mungkin belum bisa kita tunaikan. Adalah tatkala kita memberikan kepada saudara kita itu sesuatu yang menjadi barang yang kita cintai. Nanti Pak. Jadi suatu yang kalau kita gambarkan bagaimana Sa'ad bin Rabi' ketika dipersaudarakan kali Abdurrahman bin Auf dan sama-sama orang kaya, itu penggambaran yang sangat real, jelas. Bagaimana Sa'ad bin Rabi' dari sahabat Ansor itu ketika dipersaudarakan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, nawarinya mboten tanggung-tanggung. Saya punya harta, silahkan ambil sesukamu. Niku nek awake dhewe mrakteke ngoten niku ten. Pun mang pendet napa mriku lah mboten enten napa-napa kok dipendet. Wani nawarke mergo ora ana apa-apa kan. Tapi Sa'ad bin Rabi' memang orang kaya di Madinah, di Yasrib termasuk sahabat Ansor yang kaya, punya betul-betul punya kekayaan. Saya punya rumah 2, silahkan pilih salah satu. Mboten anu nggih, jenengan sing anu mawon, gedhek mawon kan mboten to. Suruh milih. Bahkan saya punya 2 istri, silahkan pilih.
mana yang engkau cintai, yang engkau suka, sing mbok wa apa mbok nom, kan gitu ya. Nek awake dhewe kan milih mbok nom. Ini artinya bahwa terhadap saudara ketika kita memberi itu betul-betul sesuatu yang kita sayang, kita cintai, ya, kita ikhlas memberikannya. Lah ini kayak emang belum bisa terwujud. Ya. Padahal wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqu. Cintailah siapa yang kamu suka karena sungguhnya engkau akan berpisah. Ingkang nomor 3, nasihat Jibril alaihissalam ingkang nomor 3 nggih menika wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Dan berbuatlah sesukamu karena sungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Bapak Ibu jazakumullah, kalau kita mendengar atau membaca surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8, ini menjadikan kita ada rasa kekhawatiran, ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada ayat yang ke-7 ini menjadi kabar gembira. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan balas, ya. Allah pasti akan balas. Terus Allah tidak akan pernah merugikan hambanya, ya. Pasti sekecil apapun, kata itu hanya sekedar tersenyum, ya. Allah akan balas senyum kita kepada saudara yang dikatakan Rasul sebagai sedekah, ya. Apalagi kok, ya, masa-masa corona kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang sedang isoman misalnya kemarin. Apalagi kita bisa mengantarkan saudara kita yang mau ke rumah sakit, apalagi kita bisa memfasilitasi anak-anak yatim dan lain sebagainya. Kan urusan yang besar. Sekecil apapun, walaupun hanya seberat biji zahrah, Allah akan tampakkan balasannya. Ini membuat hati kita bahagia. Tapi ayat yang terakhir kan gitu ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, kejelekan yang kita lakukan juga akan mendapatkan balasannya. Padahal rata-rata itu sing dieling-elingi bab kebaikan timbangi bab kejelekan. Pun niku rata-rata. Nggih. Dadi nek awake dhewe niku amal kebaikan itu kelingan, ini amal keburukan ini lali. Lali. Maka ini ayat yang ke-8 dari surah Al-Zalzalah itu menjadi sebuah perenungan. Niki nek pas diwaca dhewe di sepertiga akhir malam itu bisa meneteskan air mata. Karena kita tahu artinya. Nek sanesé mboten ngerti artine. Ini. Sekecil apapun. Maka wa'mal masyita fa innaka majzun bih, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Pangapunten Bapak Ibu jazakumullah yang kemarin sedang viral ya. Kejadian seorang relawan yang membuang sesajen, ya. Ini maksud baik yang akhirnya menjadi kurang pas, ya. Maksud baik itu karena memang kita sebagai seorang mukmin hakul yakin bahwa justru tatkala di tempat yang terjadi bencana seperti itu kemudian ada sesajen, ya. Ini kan bentuk kesirikan yang nyata bagi kita orang Islam, kan ini. Karena kita tidak tahu apakah yang naruh itu Muslim atau tidak. Tapi sejauh yang saya tahu ketika saya ke sana, alhamdulillah dapat kesempatan ke sana, ya, itu di kampung Pronojiwo, ya, yang kita bisa melihat dari puncak Semeru itu sampai aliran
laharnya itu seperti sungai besar mulai dari pucuk sampai kampung itu. Yang rumah itu memang tenggelam, tinggal hampir sampai atapnya itu. Dan napa menika batu-batu pasir itu masih ada kepulan asap. Sejauh yang saya tahu itu justru masjidnya Pak itu besar-besar. Masjid niki men kalah. Keluarane besar-besar dan bagus itu karena memang rata-rata kubahnya yang besar itu. Dan itu jaraknya enggak terlalu jauh. Artinya bahwa di situ memang mayoritas muslim gitu, mayoritas muslim. Lah kok enten sesajen itu kan bagi kita sebagai seorang muslim kan ini malah bentuk kesyirikan kan gitu. Inna syirka la dzulmun adzim kan itu nyata gitu. Lah problem itu menjadi masalah karena gua kali nendang itu ndak di video gitu. Lah di video di share di viralke kan nggih mesti enek sing lara ati kan gitu loh. Lah kebetulan di Indonesia itu ada undang-undang ITE kan gitu. Ujaran kebencian. Apalagi kita hari ini ya umat Islam itu betul-betul dalam tekanan ya, bukan hanya pada orang-orang kafir saja, tapi tekanan itu justru juga orang-orang dari kalangan kita sendiri. Lu sing ngecam itu kan bukan non muslim, justru yang mengkencam kan justru dari orang muslim sendiri kan gitu ya, kan itu. Nah, itu nanti ranahnya masuk dalam kajian akidah. Nah, ini wa'mal masyita fa innaka majzun bih. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Menaruh sesajen ya pasti Allah akan balas. Apalagi itu bentuk kesyirikan yang nyata. Napa melih kok jelas-jelas sesajen nggih yang betul-betul tampak ya. Kisah yang masyhur itu kan orang yang dimasukkan ke neraka gara-gara seekor lalat dan dimasukkan ke dalam jannah gara-gara seekor lalat. Ini adalah persembahan. Dua orang pemuda yang mau masuki kampung, kemudian yang satu itu adalah diminta untuk mempersembahkan sesuatu karena di kampung itu memiliki berhala yang oleh orang kampung kemudian mensyaratkan orang bisa melewati kalau dia membuat persembahan. Kata orang yang pertama, saya tidak punya apa-apa yang untuk dipersembahkan ya. Kemudian orang kampung mengatakan ya sudah persembahkan seekor lalat. Maka orang pertama itu mencari lalat kemudian dipersembahkan seekor lalat ya. Yang ini tidak menjadi suatu yang istimewa, yang berharga, tidak, tetapi menjadikan asbab orang yang pertama itu dimasukkan ke dalam neraka. Lah kemudian orang yang kedua, sekalipun dia bisa melewati kampung dengan selamat, tetapi di hadapan Allah SWT dia dimasukkan ke dalam neraka. Lah orang yang kedua itu dia mengatakan saya tidak akan mempersembahkan suatu apapun hatta itu seekor lalat kepada selain Allah. Maka akhirnya orang yang kedua itu disembelih ya, dibunuh, dan tetapi di hadapan Allah dia dimasukkan jannah. Lha nek sesajen itu kita lihat dari sudut pandang syariat, nek cara ibadah orang Islam ora masuk ya. Orang Islam itu ibadahnya sholat ya. Ya, berarti kan ini bukan dari Islam. Nah kalau itu yang melakukan orang Islam, maka itulah bentuk kesyirikan. Nomor sekawan, nasihat Jibril alaihissalam ingkang nomor sekawan nggih menika Saraful mu'mini qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari atau pada sepertiga akhir malam untuk qiyamul lail. Bapak Ibu jangan rahimakumullah, asring kula matur bilih ya di sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, turun ke langit dunia. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullahu ilas sama'id dunya kulla lailatin khina
yamdi thuluthul lailil awal fayaqul annal maliku man dalladhi yad'uni fa astajiba lahu man dalladhi yas'aluni fa u'tiyahu man dalladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu fala yazalu kadzalika hatta yudhi al-fajr. Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah turun ke langit dunia pada setiap malamnya, yaitu saat sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, Aku adalah raja, aku adalah raja. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Keadaan itu berlangsung hingga tiba waktu fajar. 3 hal yang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang bisa bangun di sepertiga akhir malam. Maka nasihat Jibril itu adalah syaraful mu'mini qiyamu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari. Ini berarti istimewa. Istimewa. Terakhir Bapak Ibu jamaah rahmatullah, wa izuhu istighna'uhu 'anin nas, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, tadi yang keempat saja Allah siapkan, Allah siapkan 3 hal. Barang siapa yang meminta kepadaku maka akan diberi, kata Allah, ya. Barang siapa yang minta ampun akan diampuni, ya. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan dikabulkan, ya. Maka sungguh suatu yang kita harapkan, ya, ini baik itu berupa, ya, bantuan apapun, kita berharapnya bukan kepada manusia tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sakit kita bukan mengandalkan dokter. Dokter itu wasilah, ya, wasilah, tetapi bahwa kita minta kesembuhan itu hanya kepada Allah. Enten Pak, ya, sederek niku ingkang kekeh ketika sakit itu tidak mau ke dokter, tidak mau ke dokter. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berobat dengan, ya, herbal, ya. Jadi mboten teng dokter, diaturi teng dokter mboten kersa, diatur mboten kersa, kan itu. Yes, bertahan dengan sakitnya, ya. Karena ya berkeyakinan bahwa dokter itu ya hanya wasilah, tidak bisa menyembuhkan. Tetapi sungguh sebetulnya kan kita ini kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan. Nah, kalau kita nggak tahu tentang kesehatan kan, ya tanyanya pada ahlinya. Ya, ahlinya siapa? Ya dokter, kan gitu. Kalau Jumat kalau wingi kebetulan jadwal wonten Perumnas Kiambak ini. Tinggal 1 menit, sekitar 1-2 menit. Niku tiba-tiba niku luwe lapar, dan lapar itu kemudian disertai dengan lemes seketika. Kalau sampai bingung, ini mau minum dulu, rek wekdalen pun mepet, saya lemes, saya luwe, lo bingung lo. Padahal enjing nggih pun sarapan, saderenge budal teng masjid niku nggih raketan gorengan niku nggih nyokop, kan ngoten. Loh kok tiba-tiba niku langsung luwe, langsung lemes. Wis akhirnya jam digital bunyi trit, akhirnya nggih munggah mimbar ning akhirnya nggih mung sediluk khotbah. Nah, lemes gitu loh. Begitu turun langsung sholat, habis sholat sunnah niku kan tasih terbiasa dengan Jumat barokah ini. Langsung kula maem niku nggih mahari ini. Nggak gitu. Mboten nek luwe niku kan biasane engko bar Jumatan nggih saged ditahan ngoten nggih. Kok niku mboten saged ditahan niku lho.
betul-betul luwe langsung lemes gitu loh. Nah, nembe kalau wangu rapat yayasan kula tekokke kalih Pak Dokter Dodo niku. Pak, kula niku ndek Jumat iki ngenten-ngenten. Wis ceken gulamu. Wih, gula. Masa dhuwur? Ora dhuwur malah mungkin gulamu rendah. Wih. Malah rendah padahal minumnya ya teh legi terus. Nah, ini kan berarti kita harus tanya pada ahlinya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam itu kalau terkait dengan kesehatan ya kita bertanya pada ahlinya ya. Maka wa'izuhu istighna'uhu anin nas, dan keperkasannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Sayangnya Bapak Ibu jazakumullah, banyak di antara umat manusia yang justru sebaliknya itu keluh kesahnya kepada sesama manusia ya. Padahal dalam surah At-Taubah ya, wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Jika mereka berpaling dari keimanan maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Nah, Bapak Ibu jazakumullah, 5 nasihat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW niki mboten berhenti kagem Rasulullah, tetapi Rasulullah ketika Jibril menyampaikan nasihat itu bukan sekedar kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul, tetapi juga Jibril memandang Muhammad sebagai manusia biasa, dan itu berarti nasihat itu berlaku juga untuk umat beliau. Umat beliau itu termasuk kita kan ngaten. Wabillah ngaten ingkang saged kula aturaken astagfirullahaladzim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.